Mila bisa dapat penjelasan tentang wahyu khusus? Seluruh Alkitab yang diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Mengapa disebut wahyu khusus? Karena caranya hanya bisa dimengerti melalui Roh Kudus. Berarti wahyu umum itu cara kerjanya hanya bisa dimengerti melalui logika akal manusia pada umumnya. Benar, ketika kita melihat ciptaan Allah, maka rasio manusia langsung mengetahui bahwa ada Allah yang menciptakan semuanya. Oh begitu. Jadi kita ini umat yang istimewa, bisa mendapat wahyu khusus. Kela, ajaklah teman-temanmu menikmati wahyu khusus yang hari ini sampai pada penguburan Yesus. Wah, pemahaman yang begitu limpah. Aku mau perhatikan dengan cermat. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari buku BDKA. Yuk kita sama-sama berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong supaya hati dan pikiran kami benar-benar tertuju, konsentrasi dalam setiap uraian firman Tuhan yang kami dengarkan. Supaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh, menolong kami juga untuk bertumbuh dalam iman. Supaya kami mempunyai pengertian dan pemahaman yang benar tentang Tuhan yang kami sembah. Demikian juga Tuhan tolong kami yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu, biarlah Roh Kuduslah yang menguasai kami. Supaya dengan demikian kami boleh sampaikan isi hati Tuhan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di Yerusalem dan segera mengajak murid-muridnya untuk meninggalkan kota Yerusalem dan menuju ke Betania. Sesampainya di Betania, maka Tuhan Yesus naik ke atas bukit, murid-muridnya juga mengikuti. Dan Tuhan Yesus berdiri di hadapan para murid-muridnya, mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Mengapa harus mengangkat tangan? Karena ini merupakan satu budaya buat orang-orang Yahudi dan Israel. Dengan demikian Tuhan Yesus mengatakan, akulah yang berdaulat atas hidup murid-muridku. Akulah yang memiliki murid-muridku. Dan akulah juga yang melindungi dan membela murid-muridku. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita perlu ingat mengapa memberkati ini perlu. Ayo kita kembali ke dalam kitab Kejadian. Waktu Allah selesai menciptakan manusia dan manusia belum diberi tugas untuk beranak cucu, belum diberi tugas untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Allah, maka dikatakan Allah memberkati manusia. Supaya manusia bisa menjalankan tugas yang Allah perintahkan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan murid-murid. Murid-murid perlu diberkati supaya murid-murid bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi bagi kerajaan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan tangan yang masih terangkat, maka Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Dan saat itu juga muridnya sujud menyembah kepada Tuhan yang terangkat ke surga. Mengapa Tuhan Yesus terangkat ke surga? Yang pertama, karena Tuhan Yesus memang berasal dari surga, sekaligus dia adalah pemilik kerajaan surga. Yang kedua, kau ingat bahwa ketika Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, dia harus mengerjakan tugas Bapanya. Untuk mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa manusia, yaitu berarti Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa. Tetapi Alkitab memberikan catatan secara lengkap baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Maka dia sebagai imam besar, dia membawa kurban yang pernah dipersembahkan itu
ke hadapan Bapa di sorga. Dengan demikian mengatakan bahwa tugasnya dalam penebusan telah dikerjakan dengan sempurna. Anak-anak, itulah alasan mengapa Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, murid-murid menyembahnya. Kenapa murid-murid menyembahnya? Murid-murid sadar dengan benar, paham dan mengerti dengan benar bahwa gurunya bukanlah sekedar manusia biasa, tapi gurunya adalah Tuhan. Karena di dalam konsep orang Yahudi, mereka pasti tahu dengan tepat bahwa manusia tidak boleh disembah, hanya Tuhan saja yang boleh disembah. Dan ketika itu juga Alkitab mengatakan bahwa ketika Yesus terangkat ke surga, berarti berpisah dengan murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus tidak memberitahu kapan dia akan datang kembali. Tetapi Alkitab mencatat bahwa murid-muridnya bersukacita. Mengapa ya murid-muridnya bisa bersukacita? Padahal murid-murid ini tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan kembali. Nah, mengapa murid-murid bersukacita? Karena murid-murid sekarang paham dan mengerti bahwa Tuhan Yesus sepanjang hidupnya, waktu melayani di dunia, lebih kurang 3,5 tahun itu, tidak ada satu kata-katanya yang bohong. Dan seluruh apa yang diucapkannya tergenapi. Baik Yesus dikatakan akan disalibkan, mati, dan dikuburkan, serta mengatakan, aku akan ke rumah Bapa menyediakan rumah bagi kalian semua tergenapi. Maka mereka paham dengan benar bahwa yang terangkat ke surga itu bukan saja gurunya, tapi sekaligus dia adalah Tuhannya. Mereka bersukacita. Yang kedua, mengapa mereka bersukacita? Karena mereka sekarang paham dan mengerti bahwa penebusan yang sempurna atas dosa-dosa manusia sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Serta mereka diberikan hak yang istimewa oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu untuk memberitakan kepada banyak orang yang dimulai dari Yerusalem tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada seluruh umat manusia. Setelah itu mereka kembali ke Yerusalem dan mereka masuk ke dalam bait Allah. Di situ mereka berdoa, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Mengapa mereka ada di bait Allah? Karena mereka sedang menunggu janji yang Tuhan Yesus berikan pada mereka, yaitu bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus. Di situ Roh Kudus akan menolong mereka dalam seluruh pelayanan yang akan dikerjakan. Dan dicatat, mereka memuliakan Allah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kau dan aku sekarang? Kau dan aku memang tidak perlu berada di dalam bait Allah atau dalam gereja seharian setiap hari. Bukan itu yang dimau Alkitab. Bukan itu yang dimau Tuhan. Tetapi kau dan aku, hati dan pikiran kita harus tertuju ke bait Allah. Siapakah bait Allah yang sejati? Alkitab memberitahukan pada kita bahwa bait Allah yang sejati adalah Tuhan Yesus Kristus. Berarti hati dan pikiran kita harus selalu senantiasa berada di dalam bait Allah. Berada di dalam Yesus Kristus. Bersekutu senantiasa dengan Yesus Kristus. Dan jikalau itu yang terjadi dalam hidupmu, maka kau dan aku pasti akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Bukan saja dengan mulutmu, tapi dari keseluruhan hidup kita. Bagaimana kau siap untuk hidup di dalam bait Allah? Bagaimana kau siap untuk bersekutu senantiasa dengan Yesus Kristus? Mari, saya ajak kalian senantiasa mempunyai kerinduan itu. Dan kerinduan untuk memuliakan Allah. Amin. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan yang senantiasa memiliki hidup kami, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan juga yang memberkati kami. Tuhan tolong dengan berkat-Mu itu, berikan kami senantiasa sukacita, senantiasa kerinduan untuk tinggal di dalam bait Allah, yaitu di dalam Yesus Kristus sendiri. Sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kalau kita jadi murid Yesus, pasti air mata bisa keluar segelas. Nangis terus kehilangan guru yang baik itu. Tapi Alkitab menyatakan bahwa murid-murid justru bergembira. Berarti murid-murid tahu misi Tuhan Yesus datang ke dunia dan naik ke surga. Ya, agar kelangsungan hidup manusia menjadi indah. Keila coba hubungkan dengan lukisan Yesus naik ke surga dengan menumpangkan tangan di antara bumi dan surga. Mama pernah lihat lukisan itu. Maknanya adalah bahwa Yesus meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Jadi ketika kita gembira walau Yesus telah pergi ke tempat yang jauh karena tugasnya sudah selesai dengan sempurna dan kita bisa lebih setia berbakti. Karena di surga Yesus berdoa syafaat buat murid-muridnya. Jadi, sekalipun sudah berpisah, namun Yesus selalu mengindahkan penyembahan kita kepadanya. Dan yang terpenting adalah supaya setelah itu Sang Penghibur datang. Berarti, kemuliaan Kristus pasti mendatangkan sukacita besar sekalipun kita masih berada di dalam dunia ini. Dan jaminannya suatu hari nanti akan memasuki Yerusalem baru. Mari kita hidup dalam perjanjiannya yang besok sampai di Yohanes 1 ayat 1-5. Salam.